Kalau kita bicara suatu keadilan, suatu hukum, itu harus equal, harus berimbang. Nggak bisa satu sudut atau satu sisi atau satu angle, nggak bisa. Makanya tadi kalau saya jadi pengacaranya Bu Ami, orang-orang yang merugikan Bu Ami, saya akan kirimkan surat somasi ataupun klarifikasi. Saya melihat Indonesia ini terlalu terpengaruh kepada drama yang dibikin oleh Hotman Paris. Itu ya omongan-omongan naik pansus begitu nggak usah ditanggapi. Kalau saya jujur ya, saya tidak perlu menanggapi omongan-omongan dari advokat yang sudah tua itu. Perang pengacara dalam kasus perebutan anak antara Emi BMJ dan Eden Wong tak terhindarkan. Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang juga seorang pengacara senior, memberi catatan kepada Hotman Paris, yang secara resmi sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum pihak Eden Wong untuk menghadapi laporan yang dibuat Emi BMJ di polisi. Ricky Sitohang begitu kerap disapa mengingatkan Hotman agar tidak membabi buta dalam membela kliennya. Menurutnya, sebagai pengacara yang harus dibela ialah haknya di hadapan hukum. Tidak hanya Ricky Sitohang, pengacara Togar Situmorang juga ikut memberi catatan kepada Hotman. Saya nggak mau tahu tuh siapa pengacaranya. Tapi menurut hemat saya sebagai lawyer, pengacara harus equal. Pengacara harus adil. Pengacara boleh membela kliennya, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan pidananya yang kalau betul-betul terjadi kita bela juga. Enggak, tetap etika prosedur hukum itu berjalan berlaku. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Hak-hak daripada kliennya itu yang kita perjuangkan, apa haknya. Tapi bukan status hukumnya. Kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya melakukan masa kita bela dia bilang bahwa dia tidak padahal sudah ini bukan seorang pengacara yang benar. Pengacara harus netral. Harus melihat dari sisi nurani juga. Harus bisa juga melihat dari sisi kemanusiaan. Harus juga bisa melihat dari sisi hak-hak daripada orang lain. Jangan tabrak hak orang lain hanya kepentingan daripada kita dengan klien. Ini nggak benar. Siapapun pengacaranya. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi wajar saja kalau dunia-dunia khususnya para wanita ya, atau ibu-ibu mencermati masalah ini ribut semua, ya wajar-wajar saja. Seperti itu. Apapun status daripada si wanita yang namanya Ami BMJ ini, lo nggak boleh dong. Itu kan hak dia. Salahnya di mana? Apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap si Eden Wong? Terus apa dasarnya Eden Wong mengambil semua anak-anaknya? Pelajaran juga buat ibu-ibu, supaya apabila ibu-ibu itu melihat peristiwa ini adalah hati nurani. Ya. Kalau seandainya anak saya diambil orang lain, bagaimana perasaan? Nah, harus berpikir begitu. Namanya juga seorang ibu ya. Mungkin yang bersangkutan belum seorang ibu, tapi kan dia juga punya adik. Kalau adiknya diambil orang lain, gimana kira-kira? Dengan melawan hak. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi saya kembali kepada posisi yang dikatakan tadi, bahwa posisikanlah fungsimu sebagai seorang pengacara. Pengacara yang betul-betul berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran, kalaupun klienmu itu meminta untuk kita dampingi, bukan kita membela status hukumnya dia. Jadi pengacara itu diciptakan bukan untuk membela orang yang
Pengacara itu diciptakan untuk membela orang bermasalah hukum. Jangan mempelintir-pelintir kata, itu ngawur. Jadi kalau kita bicara suatu keadilan, suatu hukum, itu harus equal, harus berimbang. Nggak bisa satu sudut atau satu sisi atau satu angle, nggak bisa. Makanya tadi kalau saya jadi pengacaranya Ibu Ami, orang-orang yang merugikan Bu Ami, saya akan kirimkan surat somasi ataupun klarifikasi. Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Tapi kembali lagi, kalau saya ditunjuk jadi kuasa hukum Ami Wong, pihak-pihak yang merugikan Ami Wong, saya akan kejar. Keputusan Hotman Paris yang menerima pinangan Eden Wong untuk menjadi kuasa hukumnya usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya mengundang keprihatinan sejumlah kalangan. Selain Ricky Sitohang dan Togar Situmorang, pengacara kenamaan Deolipa Yumara dan Alvin Lim juga ikut bersuara. Keduanya memberikan catatan cukup tegas untuk Hotman yang dianggap mengabaikan sisi humanis saat memutuskan menjadi kuasa hukum Eden Wong. Alhasil, catatan kedua pengacara kondang tersebut mendapat reaksi beragam dari netizen. Mengingat sebelumnya tidak sedikit netizen yang mencibir Hotman setelah secara terang-terangan membela Eden Wong. Ya jangan dong bilang begitu, pengacara wali anak, kan begitu. Ya tetap aja pengacara suaminya, nggak bisa dibilang, oh pengacara anak-anaknya. Ya anak-anak ini tetap ada pengampunya, yaitu orang tuanya. Nggak bisa Bang Hotman juga mengintervensi, oh saya pengacara anaknya, nggak bisa, karena anaknya masih punya ibunya. Yang punya hak itu ibunya menunjuk siapa pengacara terhadap anak-anaknya. Bukan Bang Hotman maju sendiri atau dia lewat suaminya, bukan juga. Salah dalam menempatkan kedudukan hukum. Kalau misalnya Bang Hotman mengaku, oh saya pengacara anak-anaknya, ya salah yang begitu. Karena apa? Hak terhadap anak itu hak dari ibunya. Ketika kita mau ngakuin sebagai pengacara anak itu, ya kita harus bicara sama ibunya sebagai pengaku anak. Ibunya ngasih kuasa hukum perwalian, baru bisa. Kan yang punya hak ibunya, suaminya juga belum punya hak itu, anak di bawah umur, walaupun dia warga negara asing ya, tapi kan dia kejadiannya di Indonesia. Saya melihat Indonesia ini terlalu terpengaruh kepada drama yang dibikin oleh Hotman Paris dengan ada asuransi. Kalau saya lihat Ami sama sekali tidak mengurusin tentang asuransi tersebut. Kenapa dia nggak ngurusin asuransi tersebut? Dibilang takut anaknya Bang, simpel aja logika. Itu anak yang gede udah belasan tahun. Kalau dia mau dari kapan-kapan dia sehat walafiat kok. Yang ada di sini adalah perebutan anak. Yang pasti saya awalnya cuma melihat ini adalah konflik internal rumah tangga mereka ya. Namun demikian sudah sampai sekian lama saya melihat ini sudah menjadi tontonan yang tidak baik untuk masyarakat Indonesia khususnya. Yang pasti saya itu kepanggil karena hati nurani melihat ini sudah ini sudah membuat jelek ya nama baik Indonesia gitu loh. Karena ribut-ributnya di sini ada keterlibatan warga negara Indonesia yang kita duga ya menjadi sesuatu pemicu lah, salah satu pemicu. Allah itu kan hanya bumbu-bumbu doang, kan ada proses hukum kan. Kalau saya jujur ya, saya tidak perlu menanggapi omongan-omongan dari advokat yang sudah tua itu. Harusnya mengedukasi hukum kepada masyarakat, bukan malah marah-marah sama netizen atau sama masyarakat. Dibilang nggak ada otak, dibilang kalian semua munafik, dibilang semua laki-laki pasti punya selingkuhan. Nggak begitu, ya, nggak begitu, Bang. Nggak semua orang, nggak semua laki-laki seperti Anda gitu. Contohnya bapak saya di rumah baik-baik, ya kan? Nggak ada tuh gitu-gitu. Kalau saya mungkin lebih dia gitu loh. Tapi kan itu zaman dulu saya. Kalau dia kan baru sekarang. Nah, terus dia cerita kan membanggakan diri seolah-olah dia tuh pahlawan keadilan bagi masyarakat. Terseretnya nama Hotman Paris ke dalam pusaran konflik rumah tangga WNA asal Korea Selatan kini menjadi sorotan tajam sejumlah kalangan. Namun begitu, Hotman mengaku tidak sedikit pun akan menarik diri, apalagi mundur sebagai kuasa hukum Eden Wong.
Hotman Paris mengaku mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi antara kliennya dengan Emi BMJ yang tidak banyak diketahui banyak orang. Meski mendapat banyak hujatan dan banjir kritikan, Hotman tetap teguh pada keputusannya membela kliennya. Lantas, seperti apa Hotman Paris menanggapi banyaknya serangan dan cibiran yang dialamatkan kepada dirinya? Jadi saya tidak pernah melakukan apapun terkait dengan pemisahan seorang ibu dengan anaknya. Itu urusan mereka. Oke? Tapi karena saya sudah ditunjuk resmi dalam kaitan di kasus di Polda, saya nggak bisa mundur. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela sebatas profesionalisme, tanpa membohongi diri, tanpa memfitnah, tanpa memalsukan apapun. Murni profesional. Kalau dia salah, silahkan salah. Itu loh. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. Termasuk pengacara-pengacara itu semua tuh. Makanya saya bilang pengacara yang bilang aku menantang Hotman, ya udah tunggu giliranmu akan sukses seperti Hotman. Untuk sekarang nontonlah kesuksesan Hotman, nonton Lamborghini gua, nonton Aspi gua. Kau belum sanggup, tunggulah. Sekarang ini kau terus sibuk nonton kelakuan Hotman, menunggu kapan Hotman berbuat kesalahan. Itulah itu pengacara-pengacara muda. Mereka menonton kapan Hotman ini salah agar kita viral. Alah, so tau lu malu-malu ada jutaan kasus kayak gini, apa yang malu sih? Udah deh, jangan usah banyak ngomong deh. Kayak manusia, suci aja lu semua. Tuh lihat dua apartemen di sana itu lihat tuh ke sana, itu setengah adalah istri simpanan, pacar simpanan. Usah banyak ngomong deh. Terus apa salahnya pengacara? Memang pengacara kami diciptakan untuk itu. Pengacara itu diciptakan untuk orang bermasalah hukum. Pengacara itu diciptakan bukan untuk orang suci. Itu yang omongan-omongan naik pansus begitu nggak usah ditanggapi. Jadi orang yang membuli saya itu harus tobat. Bertobatlah kau, jangan main tuduh orang. Jauh sesudah anaknya dibawa bapaknya tinggal sama bapaknya, jauh sesudah itu baru saya diminta kemudian karena ada kasus KDRT dilaporkan istrinya. Begitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.